Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Shalom. Selamat datang kembali di Good Morning Jesus pagi hari ini. Saudara, apabila setiap hari kita boleh merasakan Tuhan kita begitu luar biasa baiknya, kita diizinkan bangun, menikmati hari yang baru, menikmati kembali udara yang baru setiap paginya. Dan setiap langkah hidup kita sepanjang hari juga boleh digenggam di dalam rencananya. Itu semua adalah bukti nyata dari penyertaan dan pemeliharaannya atas hidup kita. Dan karena pengalaman itu nyata kita rasakan, maka hendaklah kita boleh selalu percaya tanpa harus melihat secara fisik Tuhan bekerja. Karena setiap harinya kita merasakan kasih. Kita mau belajar hidup karena percaya, karena Tuhan kita boleh selalu ada menyertai setiap kita. Mari saat ini saudara-saudari, kita mau menenangkan hati. Kita mau awali hari ini dengan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan kita Yesus, yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi sumber dari setiap pengharapan setiap daripada kita. Kita mau awali dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh besar dan ajaib Engkau Tuhan Yesus, Raja semesta alam, Juru selamat kami, sahabat kami, pemilik kehidupan dan pendamping kehidupan kami. Engkau yang selalu berjalan bersama dengan kami setiap detik, setiap waktu, setiap musim, menggandeng tangan kami, memperhatikan setiap gerak-gerik kami setiap detiknya. Dan Engkau turut bekerja atas setiap apa yang kami kerjakan, setiap apa yang kami putuskan, semuanya Engkau turut campur tangan Tuhan. Itulah bukti nyata daripada kasih-Mu buat setiap kami. Sesuai dengan firman-Mu yang berkata bahwa Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan itulah yang kami rasakan setiap harinya Tuhan. Penyertaan-Mu bahkan dalam aspek terkecil dalam kehidupan kami rasakan Engkau nyata, turun tangan dan tidak pernah berhenti Tuhan sampai detik ini. Dan Tuhan membuat kami semakin yakin dan semakin percaya bahwa Engkau lah satu-satunya sumber kekuatan kami. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Dan setiap janji-Mu tidak akan pernah berubah untuk hidup kami. Itu yang kami pegang teguh sampai hari ini. Thank you Tuhan untuk setiap firman yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, yang beri kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi Tuhan, kami mau katakan kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami katakan sekali lagi Tuhan, kekuatan kami dapat di dalam Engkau. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau
teguhkan hati kami Tuhan Yesus. Kau teguhkan hatiku. Sungguh tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang Dan dengan segenap hati mustahil. kami mau katakan, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah sungguh kami percaya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh kami percaya, Aku percaya, bukan karena firman-Mu Tuhan yang selalu digenapi dalam hidup karena kami. firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh kami percaya Tuhan dari hati kami, Aku percaya, dari roh-Mu yang ada pada bukan kami Tuhan. karena melihat, Setiap firman-Mu selalu Kau namun genapi. karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dengan segenap hati kami kembali mau katakan percaya Aku Tuhan. percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab firman-Mu Tuhan selalu tidak pernah berubah buat kami. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman Tuhan, firman-Mu kekuatan kami, selalu digenapi dan tak pernah berubah. Berkata, Kau beserta kami, menemani hidup ini, memberikan kekuatan bagi kami, meneguhkan hati kami. Oh Tuhan Yesus,
bersyukur karena kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan Yesus berkata bahwa Engkau akan selalu beserta dengan kami sampai akhir zaman. Dan Kau menggenapi setiap itu Tuhan, menggenapi setiap perkataan-Mu, menggenapi setiap janji-Mu buat kami. Kami boleh merasakan bahwa musim demi musim kehidupan kami, detik demi detik perjalanan hidup kami, Kau selalu pelihara kami Tuhan. Amin. Dengan kasih-Mu yang begitu besar, lebih tinggi dari cakrawala, lebih dalam dari samudra. Sungguh kami merasakan kasih-Mu tidak terbatas buat kami Tuhan. Dan kami mengetahui itu semua dari setiap firman-Mu yang kami pelajari setiap harinya. Dan itu yang membuat kami semakin percaya Tuhan, bahwa hanya Engkau yang kami butuhkan. Dan kami mau kembali Tuhan, mengingat setiap kebaikan-Mu, musim demi musim dalam hidup kami. Itulah alasan kami Tuhan, untuk boleh selalu bersyukur hanya bagi Engkau Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Kami katakan sekali lagi Tuhan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah layu buat kami. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Kami mau katakan terus bahwa Engkau memelihara kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan, Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. sekali lagi Tuhan kami katakan, Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. terus
kami katakan Tuhan, kasih-Mu lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Terus kami puji Engkau Tuhan. lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terus kami katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sungguh tak terbatas kasih-Mu buat kami Tuhan. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi kami katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sungguh kami bersyukur akan kasih-Mu, akan cinta kasih-Mu, akan kasih setia-Mu. Kau selalu ada mendampingi hidupku, selalu ada menemani hidup ini. tak pernah habis, Tak pernah pergi dariku. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna, pemeliharaanmu sempurna. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, hanya Kau, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau lagi dengan segala cara-Mu yang ajaib. Kau sungguh ajaib. Kau putih
menunjukkan cintamu bagi kami. Sungguh hanya Kau Tuhan, sungguh hanya Kau Tuhan, sungguh hanya Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain selain Engkau yang sebegitu luar biasanya mengasihi setiap kami dengan kasih yang sejati, dengan kasih yang begitu luar biasa, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Dan hanya Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan selalu dan selalu dalam setiap aspek kehidupan kami. Bahkan di saat kami menghadapi jalan buntu Tuhan, saat kami nggak tahu harus berbuat apa, kami tidak tahu harus melangkah kemana, Kau tetap berikan kami pengharapan. Terima kasih. Kau tetap memberikan penguatan buat kami, penghiburan buat kami, menunjukkan kami jalan. Sehingga dalam kesempitan yang kami alami, kami tetap percaya bahwa Engkau sanggup memberikan kami kemenangan. Thank you, Jesus. Engkaulah segalanya buat kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh tak bisa berjalan sendirian kalau Engkau tidak beserta dengan kami. Thank you Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Dengan segala hati kami mau katakan Kau segalanya. Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpamu. Ku perlu Kau Tuhan di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpamu. Benar Tuhan Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Kami katakan, ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. sungguh hanya Engkau Tuhan, segala-galanya buat kami Tuhan. Sumber dari segala-gala kekuatan kami, pengharapan kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpamu. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami mau katakan Kau segalanya. Bapa, Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan Yesus. Ku tak bisa jalan tanpa
tanpamu. Ku perlu Kau Tuhan di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di Kami tetap berharap dan percaya kepada-Mu Tuhan. Kami katakan, Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. yes, Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. terus kami katakan Tuhan, kami tetap berharap kepada-Mu. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam. Lebih lagi Tuhan, kami mau katakan pengharapan kami hanya untuk Engkau. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam. Kau yang berjanji setia Tuhan buat kami. Kau yang berjanji selalu setia,
hanya Engkau, Yesus, segalanya buat kami. Setiap kekuatan yang Kau berikan, setiap penghiburan yang Kau berikan, boleh membuat kami semakin rindu untuk tinggal di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dan ini yang kami mau melakukan, Tuhan. Kami mau terus lakukan kehendak-Mu. Kami mau berdiam bersama dengan Engkau, Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Selalu dekat padamu, menikmati indah kasih-Mu, suara-Mu teduhkan hatiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Mau diam dengarkan-Mu, Yesus, nyatakanlah isi hati-Mu, kebenaran-Mu sanggup bebaskanku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Betapa-Ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Kan ku lakukan yang Kau suka dan berkenan bagi-Mu. Betapa-Ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Kerinduan kami, Tuhan, yaitu menyenangkan-Mu. Kerinduanku menyenangkan-Mu. Ini hidupku, mau menyembah-Mu. Dan kami mau sembah Engkau, Tuhan, saat ini. Kami mau sembah Engkau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Kau yang terutama, lebih dari segalanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Sebab Engkau yang terutama, Tuhan. Kau yang terutama, lebih dari
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi setiap dari kami. Dimanapun kami berada Tuhan saat ini. Saat kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sungguh Engkau yang bertata di atas pujian kami. Di atas penyembahan kami. Dalam hati kami dan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Engkau yang pulihkan kami. Engkau yang sembuhkan kami. Dan biarlah pada saat ini hati kami seperti tanah yang gembur. Yang siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Pakailah hamba-Mu seturut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu diberitakan bukan dengan kekuatan manusia. Tetapi dengan kuasa dari Allah Roh Kudus sendiri. Dan biarlah setiap dari kami boleh terbuka akan firman-Mu. Untuk boleh menjadi remah kekuatan dalam hidup kami. Penuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan Engkau. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa. Yesus Kristus sebagai Tuhan pengantara kami. Kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom para GMJ viewers dimanapun teman-teman berada pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Setelah kita memuji memuliakan Tuhan, mari kita dengarkan sedikit dari firman-Nya yang diambil dari bacaan Injil pada hari ini. Yakni dari Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini. Dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman GMJ viewers, pagi ini perikop ini cukup keras. Dan mungkin kalau kita perhatikan, diawali dengan hal yang agak unik. Karena dalam perikop ini Yesus menegur orang-orang Farisi ahli Taurat yang minta tanda kepada Yesus. Apakah dia adalah Mesias yang dijanjikan? Dan jawaban Yesus itu begitu keras. Ya, bahkan bilang angkatan yang jahat. Loh, cek ketuse Yesus, ya. Dan sebenarnya kalau kita pikir, kalau kita pahami kondisi pada waktu itu, sebenarnya pertanyaan dan permintaan dari ahli Taurat dan orang Farisi ini sah. Cukup normal. Karena pada zaman-zaman itu ada banyak permunculan nabi-nabi palsu. Ada banyak orang-orang yang mengaku Mesias. Jadi kalau mereka tanya, terus minta tanda kepada Yesus, gak salah dong, ya. Seharusnya tidak salah. Tetapi kenapa jawaban Yesus itu begitu keras gitu loh. Begitu seakan-akan menghakimi. Ternyata karena ada sesuatu. Yang pertama Yesus melihat dan tahu tentunya bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini bertanya lalu minta tanda bukan untuk mencari kebenaran.
Mereka bukan sungguh-sungguh menanyakan untuk mencari kebenaran. Siapakah Yesus? Apakah ia sungguh Mesias yang hidup? Tetapi semata-mata karena mereka ingin menjebak dia, karena bersekongkol hendak menjatuhkan dia, menangkap bahkan membunuh dia. Maka yang mereka cari bukan kebenaran. Karena itu kenapa Yesus berkata, tanda yang diberikan itu adalah tanda Yunus. Bahwa justru untuk angkatan ini, tandanya mungkin bahkan sampai sekarang ya, adalah tanda Yunus yang sebenarnya berbicara tentang Yesus yang menderita, wafat, 3 hari kemudian bangkit dari alam maut. Itu tandanya. Tetapi seperti yang dikatakan di sini, bahwa sekalipun melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, dan bahkan melihat orang bangkit itu, orang yang mati itu bangkit, yakni Yesus sendiri. Kalau memilih tidak percaya, enggak akan percaya. Berapa banyak mujizat terjadi, kalau kita mau mengeraskan hati dan menganggap semuanya biasa-biasa saja, suatu kebetulan, ya, atau usaha kita sendiri bahkan, maka kita tidak akan pernah dapat melihat bahwa itu mujizat dari Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat Yesus sebagai Mesias, penolong kita. Karena memang pada saat kita memilih untuk tidak percaya, tanda apapun yang kita minta tidak akan dapat memuaskan diri kita. Saya ingat ketika saya pernah sakit yang menyebabkan kelumpuhan dari leher ke bawah, Guillain-Barré syndrome. Saya ingat sekali ketika saya sembuh secara mujizat. Wah, semua orang tepuk tangan ya waktu itu. Dan saya sendiri juga ternganga-nganga gitu ya. Pertama kali ngalamin mujizat yang besar karena dari lumpuh bisa berjalan ya kan. Tetapi teman-teman GMJ viewers, tahukah bahwa setelah beberapa hari, beberapa minggu, mungkin lebih dari 1 bulan, sebenarnya keraguan itu muncul. Mulai bertanya-tanya, ini sembuh memang mujizat atau memang kebetulan saatnya sembuh? Mungkin saat didoakan kondisi saya memang sudah sangat membaik. Sehingga waktu itu karena euforia saya sembuh. Bukan karena memang mujizat, tetapi karena sensasi belaka. Atau saudara saya sendiri bilang, mungkin kamu tuh datang ke tempat itu kan semacam misa Ekaristi yang kemudian diikuti oleh doa penyembuhan oleh Father Fernando Suarez dari Filipina. Mungkin waktu itu kamu berangkat itu juga dengan harapan besar untuk kesembuhan. Sehingga kamu sugesti pada dirimu sendiri, akhirnya kamu sembuh. Karena kamu yaitu saking percayanya gitu. Ada banyak pertanyaan yang muncul kemudian. Begitu saya buka pertanyaan dalam diri saya sendiri. Orang sekitar saya seakan-akan meneguhkan keraguan tersebut. Ya, jadi ini kurang ajarnya dunia sebenarnya kalau saya pikir-pikir. Padahal saya cuma ngomong dalam hati, tapi kok kiri kanan bilang seperti itu. Saudara sendiri saya juga meragukan ya. Maka dari sini saya melihat bahwa kalau kita mau ragu itu gampang sekali. Dan saya juga jadi menyadari bahwa ternyata mukjizat itu tidak cukup, enggak cukup. Kita diberi mukjizat besar, itu nanti akan juga timbul keraguan. Kalau kita mempertanyakan, kita akan mulai meragukan, jangan-jangan ini bukan dari Tuhan, jangan-jangan ini usaha saya, jangan-jangan ini kebetulan, maka mukjizat saja ternyata tidak cukup. Kita butuh lebih dari sekedar mukjizat untuk mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai penolong kita, sebagai yang menyertai kita dan memberikan karunia-Nya dalam hidup ini. Lewat firman-Nya yang terus menempa kita dan hubungan yang intim dengan Dia. Dan dalam pelayanan dan hidup berkomunitas yang boleh menguatkan kita saat keraguan itu muncul. Pada waktu itu saya sangat diteguhkan karena tiba-tiba saya ingat pesan dari pembimbing kami yang mengatakan persis setelah saya sembuh, lewat telepon padahal cuma bilang, Santa, kamu gak boleh ragu kalau ini adalah mujizat Tuhan. Kamu harus percaya ini Tuhan yang sembuhkan kamu. Saya gak tahu kenapa mereka bilang seperti itu. Karena mereka mungkin juga sudah lupa ngomong seperti itu. Saya juga gak ngerti kenapa kok itu yang digarisbawahi pada waktu itu. Pokoknya saya gak boleh lupa kalau itu mujizat. Saya harus yakin, saya harus percaya.
Dan ternyata kata-kata itu yang menjadi rema. Pada waktu saya ragu, ya, terus semakin muncul berbagai macam keraguan, maka kemudian saya ingat akan kata-kata itu dan saya batin dalam hati. Enggak, ini adalah mujizat Tuhan. Jadi saya mengambil langkah iman nih ya, dalam keraguan saya memutuskan bahwa ini mujizat dari Tuhan. Tuhan yang berperkara menyembuhkan saya. Dan yang luar biasa setelah saya berkata demikian, maka seperti menepis keraguan pada waktu itu. Sungguhan, kayak sulap gitu ya, tiba-tiba yakin lagi, ini mujizat. Dan ketika saya berani mengambil langkah iman, mengakui ini mujizat dari Tuhan, saya seperti dicelikan oleh Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan itu menyatakan kuasanya, gak mungkin kebetulan. Pertama, saya berangkat ke sana tidak yakin sembuh. Saya sebenarnya malah gak niat berangkat. Karena saya gak yakin waktunya Tuhan. Karena baru 3 bulan sakit kok sudah sembuh. Ini orang sakit sombong ya. Saya mikir, masa sih sekarang udah sembuh, gak mungkin lah. Saking dipaksa sama teman-teman, sama keluarga, mama saya terutama. Lalu teman-teman HSM juga melayani sebagai tim pujian waktu itu. Kamu datang dong lihat kita pelayanan. Gitu. Intinya akhirnya saya berangkat. Walaupun dengan skeptis ya. Jadi kalau dibilang itu sugesti, enggak. Karena saya justru berangkat itu enggak yakin sembuh. Tetapi ketika memang mengikuti misa Ekaristi, dan saya percaya itu jaman Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalaupun saya enggak sembuh, ini saya enggak ingat ya, waktu saya ragu itu saya enggak ingat kalau ngomong seperti ini. Kalau sempat kejadian seperti ini. Tetapi ketika saya percaya dan mengakui ini mujizat dari Tuhan, itu kayak dibukakan gitu loh. Waktu itu sebelum didoakan, setelah Ekaristi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau aku gak bisa sembuh selamanya, gak apa-apa. Kalau aku gak bisa jalan selamanya, gak apa-apa. Asal engkau selalu besertaku. Asal engkau tidak pernah meninggalkan aku. Dan ternyata di sanalah mujizat Tuhan itu bekerja. Saya orang ketiga yang didoakan. Dan ketika Romo mendoakan saya dibantu untuk berdiri, dibantu untuk berjalan, dan kemudian disuruh dorong kursi roda sendiri ke belakang ya, sampai habis nafas saya karena lama lumpuh kan. Tetapi di sanalah kesembuhan boleh benar-benar terjadi. Cici saya itu dokter di RKZ pada waktu itu, dan dia sampai nggak berani bilang ke suaminya, karena dia takut itu cuma yaitu tadi sensasi belaka, cuma kesembuhan sesaat ya. Tetapi ternyata besoknya saya bisa turun sendiri dari ranjang, saya bisa berdiri sendiri, dan sebutannya apa ya yang tusuk jarum itu ya? Akupuntur, ya ahli akupuntur saya, karena dia itu datang setiap hari Selasa dan Kamis untuk nusuk-nusuk saya. Itu memang kita sengaja nggak bilangin kalau saya sembuh supaya dia bisa datang dan kita kasih ucapan terima kasih. Dia biasanya tunggu di ruang tamu, saya disiapin di dalam kamar, nanti dia masuk kamar. Pada pagi hari itu saya keluar tate gitu ya, keluar sendiri. Dia kaget luar biasa. Karena pertama dia bukan orang percaya, ya, dia nggak percaya mujizat, dia bukan orang Kristiani. Tetapi dia bisa melihat sendiri bagaimana saya yang dia tahu persis belum saatnya sembuh, kok bisa jalan. Kok bisa sembuh? Lalu saya juga ingat 2 hari sebelum saya didoakan, saya kontrol ke dokter di RKZ. Dokter syaraf saya itu pukul lutut saya pakai itu loh palu kecil, kayak Wong Fei Hung di film-film silat ya. Tuh, kan kakinya otomatis nih nendang keluar ya. Dan saat itu kaki saya tuh bergerak, bergeming saja tidak. Berarti masih sangat jauh dari kesembuhan. Dia sempat bilang sama kakak saya yang juga dokter, gak bisa, masih lama. Tetapi teman-teman tahu bahwa semuanya itu gak inget loh saya. Saat saya ragu, saat saya tidak membuka hati dan mengakui kebesaran Tuhan. Saat itu saya sadar bahwa iman tidak bergantung pada mujizat. Iman itu bergantung pada kemauan kita dan keputusan kita untuk percaya terlebih dahulu. Baru mujizat itu boleh nyata buat setiap dari kita. Kalau kita tetap menutup diri, terjadi mujizat pun kita tidak merasakannya, kita tidak menganggapnya mujizat.
lewat begitu saja, atau mungkin bahkan meragukan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan di hidup kita. Maka pada pagi hari ini, mari kita cukup menerima tanda Yunus, tanda kebangkitan dari Allah yang mengutus putranya ke dunia ini untuk wafat buat kita dan bangkit buat kita. Biarlah itu sudah lebih dari cukup buat saudara dan saya untuk meletakkan dasar iman kita kepadanya. Percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita, yang memulihkan kita dan menyertai kita, memberikan kemenangan demi kemenangan. Sekalipun kita mungkin dalam keraguan, sekalipun mungkin dalam masalah yang belum selesai, mari kita mengambil langkah iman untuk tetap percaya. Dan mungkin pada saat itulah mujizat yang sejati boleh sungguh terjadi. Bahkan mungkin saat itulah kita yang menjadi mujizat yang nyata buat orang-orang di sekitar kita. Karena mereka boleh melihat di dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam bahkan keraguan, kita bisa tetap memilih untuk percaya. Untuk melakukan bagian kita karena percaya kepada Allah yang adalah Mesias buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh sekali lagi diingatkan bahwa kami butuh untuk percaya kepadamu, bukan hanya karena melihat, bukan menunggu tanda-tanda dan bukti. Sebab tanda dan bukti itu telah Kau berikan kepada kami lewat wafat dan kebangkitan-Mu. Biarlah kami boleh percaya Tuhan, punya cukup iman untuk melangkah dalam iman kami. Sehingga boleh Kau bukakan terang itu bagi kami. Dan kami boleh melihat sungguh mujizat itu nyata. Bukan hanya dalam hal-hal besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil keseharian kami. Di mana kami boleh melangkah dalam iman bersama denganmu. Maka kami juga boleh melihat mujizat-mujizat kecil terjadi di dalam kami, melalui kami. Maka kami pun juga boleh menjadi tanda kehadiran-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi mujizat kecil bagi orang-orang yang melihat Engkau di dalam kami, melalui kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, baik dalam studi pekerjaan, dalam relasi kami dalam hidup sehari-hari, dalam pelayanan atau hidup berkomunitas, apapun Tuhan. Izinkan kami melangkah dengan iman di dalam Engkau. Melihat bahwa Engkau Allah yang hidup dan berjalan di dalam-Mu, bersama-Mu. Menjadi saksi kebangkitan-Mu. Menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kesulitan, halangan dan keraguan boleh menjadi kesempatan bagi kami untuk justru keluar sebagai pemenang. Dan membuktikan bahwa iman kami kepadamu bukan karena mujizat semata, tetapi karena iman yang percaya, karena melihat Engkau Allah yang luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku punya Tuhan yang setia, ku punya Tuhan yang berkuasa, sanggup memulihkan hidupku. Mujizat-Mu nyata bagiku. Ku punya Tuhan yang setia, ku punya Tuhan yang berkuasa, kekuatanku hanya dalam-Mu. Kau beriku Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. kekuatanku hanya dalam-Mu. Kau beriku kemenangan. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, untuk setiap firman-Mu yang meneguhkan kami pagi hari ini, yang membangkitkan pengharapan kami,
meyakinkan kami bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Engkau sanggup melakukan perkara besar apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ini yang membuat kami tidak ragu lagi untuk mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu. Khususnya sepanjang hari ini Tuhan. Apabila setelah ini kami akan memulai aktivitas kami, kami mohon Engkau yang mengurapi setiap kami. Biarlah roh-Mu yang ada pada hati kami menggerakkan kami Tuhan. Dan kami persembahkan segala studi, pekerjaan, atau apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, supaya boleh dipergunakan untuk perluasan kerajaan-Mu dan boleh menjadi saluran berkat untuk setiap orang berinteraksi dengan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang bisa kami habiskan bersama dengan Engkau pagi hari ini. Segala doa ucapan syukur ini kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan, sahabat, juru selamat kami, pendamping hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga segala aktivitas hari ini boleh berjalan dan boleh diberkati senantiasa oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa. Sampai jumpa di GMJ selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.